yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SD Nasarawadi 1 dan yang saya hormati Bapak Muhammad selaku materi dan yang kami hormati dan kami banggakan para Dewan Guru SD Nasarawadi 1. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kepada kita semua nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat sehat sehingga kita bisa berkumpul, bisa bermujahadah di tempat ruangan kelas 5 SD Nasarawadi 1 ini. Salam serta salam marilah kita limpahkan kepada junjungan Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Langsung saja kepada Bapak dan Ibu guru semuanya, pada siang hari ini kita akan mendengarkan apa yang akan disampaikan oleh pemateri kita, yaitu Bapak Imanuddin selaku guru penggerak program guru penggerak. Alhamdulillah di SD Nasarawadi 1 ini ada yang mengikuti guru penggerak, yang mana pada hari ini akan menyampaikan materi di materi modul 1.4, yaitu tentang budaya positif. Budaya positif kaitannya dengan kurikulum merdeka. Ya, di kurikulum merdeka pasti di situ ada budaya positif dan sebagainya. Maka mudah-mudahan semuanya kita bisa menyimak apa yang akan disampaikan oleh materi. Sebelumnya sebelum memasuki acara tersebut, mari kita simak atau kita dengarkan sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SD Nasarawadi 1 kepada Bapak Haji Ubaidillah SPD. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Iman sebagai belajar, kepada yang hormat kepada Bapak-bapak dan ibu-ibu. Alhamdulillahirabbil alamin wa pertama-tama kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana kita diberi sehat kemudian sehingga kita bisa bertemu untuk mengadakan materi yang akan kita bahas. Alhamdulillah kita telah untuk menyampaikan hari ini dengan Bapak Imanuddin sebagai untuk pelajaran yang diberikan materi hari ini. Kita harus sekolah harus ada budaya positif. Budaya positif itu apa? Yang kita untuk yang bagus untuk peserta didiknya. Budaya apa itu? Di sini kita harus, kalau sebelum masuk pelajaran sekolah kita harus dibudayakan, kita harus keluar kelas untuk kita perkenalan atau pemeriksa yang belum rapi harus dibina, harus rapi. Baru satu persatu kita untuk masuk ke kelas itu kita diadakanlah budaya positif
yang lainnya seperti yang bagus-bagus ya. Untuk di sekolah kita harus belajar dengan budaya positif. Kita selanjutnya kita diberikan kepada tutorial itu Pak Iman selaku pendidik untuk mendidik ibu-ibu, bapak-bapak dan ibu-ibu. Semoga dan adanya tutorial ini bisa bermanfaat dan bisa digunakan untuk pembelajaran yang berikutnya. Terima kasih dari Bapak Kepala Sekolah. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah SD Sangkarwadi 1 yang telah memberikan sambutannya. Yang selanjutnya yaitu pemaparan terkait materi modul 1.4 yaitu tentang budaya positif. Mudah-mudahan apa yang akan disampaikan oleh pemateri kita yaitu Bapak Imamuddin S. Mudah-mudahan kita dapat mencerna dan memahami dan bisa mengimplementasikannya kepada murid-murid kita atau di sekolah kita yang tercinta ini. Langsung saja kepada Bapak Imamuddin selaku guru penggerak, kami aturkan waktunya kepada beliau. Silakan waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah dan beserta Bapak Ibu Dewan Guru, alhamdulillah puji syukur hadiratullah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita nikmat sehingga kita bisa berkumpul dalam rangka sosialisasi materi dari calon guru penggerak modul 1.4 budaya positif. Salawat serta salam marilah kita limpahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita selaku pengikutnya dan umatnya semoga mendapatkan syafaatnya hingga di yaumul kiamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan kaitannya dengan budaya positif. Jadi budaya positif itu adalah mengenai kaitannya dengan saya ini sebagai guru penggerak untuk menciptakan budaya positif yang ada di sekolah kita. Yang pertama, budaya positif ini dapat dilakukan dengan menerapkan konsep-konsep memahami, memotivasi perilaku manusia berkaitan dengan hukuman dan penghargaan. Posisi kontrol seorang guru tentang pembuatan keyakinan sekolah atau di kelas dan penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Jadi kaitannya dengan budaya positif itu ada kaitannya dengan motivasi perilakunya, kemudian hukumannya, kemudian tentang posisi kontrolnya, kemudian pembuatan keyakinan kelas sampai dengan penyelesaian masalah tersebut. Tentu di sekolah khususnya di sekolah sini SD Sangkarwadi 1 dikaitkan dengan siswa ini ada yang bermasalah ataupun tidak bermasalah. Kaitan jadi bermasalah tidak hanya tentang perilaku atau tingkah laku saja atau tentang kenakalan siswa tersebut. Akan tetapi tentang siswa tersebut juga tidak mengerjakan tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu guru, itu juga termasuk tidak sesuai dengan kesepakatannya, itu juga tentang kaitannya dengan tidak budaya positif tersebut. Kemudian yang pertama ada disiplin positif. Tentu budaya positif itu kaitannya dengan ada yang namanya disiplin.
Disiplin itu adalah aturan yang ditentukan oleh sekolah atau dari kelas, kemudian yang berkaitan dengan positif. Disiplin positif merupakan suatu cara yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebaikan. Kemudian juga disiplin positif ini lebih ke arah pada disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan atau hukuman. Jadi budaya positif ini adalah tingkah laku yang ada di sekolah, akan tetapi dikaitkan dengan disiplin positif. Guru tidak menghukum peserta didik dengan cara paksaan atau hukuman, akan tetapi dengan cara lain. Penyelesaiannya nanti kita belajar tentang segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu adalah penyelesaian masalah. Bagaimana orang, misalkan siswa ini yang bermasalah, bagaimana kita untuk menindaklanjutinya. Kemudian ada 3 motivasi dari perilaku manusia. Yang pertama ada eksternalnya dan internalnya. Yang pertama ada menghindari, kadang kita menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Siswa ataupun kita, kalau misalkan orang itu bersalah, otomatis secara sadar dan tidak sadar, kita itu atau siswa tersebut menghindari bagaimana tidak dihukum. Berarti ketidaknyamanan juga ada pada diri peserta didik. Kemudian juga motivasi selanjutnya adalah mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain, termasuk juga motivasi. Kemudian untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Peserta didik itu mempunyai motivasi yang sangat tinggi. Entah itu dia ingin mendapatkan penghargaan dari orang lain, ataupun juga dia mempunyai nilai-nilai yang harus kita kuatkan oleh selaku guru tersebut. Yang pertama ini, kalau misalkan ada peserta didik yang perilakunya misalkan nakal, bolos sekolah, kemudian tidak mengerjakan tugas, datang terlambat, ini kita selaku guru atau selaku pendidik hindari yang namanya hukuman. Yang kedua adalah pemberian penghargaan yang berlebihan. Kalau misalkan ada salah satu, misalkan siswa kita atau mengerjakan tugas, kalau misalkan dia selesai duluan atau mendapatkan nilai predikat 100% atau misalkan nilai 100, jangan diberikan penghargaan yang terlalu tinggi, tapi berikan penghargaan berupa motivasi. Penghargaan itu tidak hanya material, akan tetapi motivasi. Kalau misalkan material ini nanti akan mengakibatkan kecemburuan dengan siswa yang lain. Sebenarnya tugasnya atau kaitannya dengan penghargaan ini baik sekali, akan tetapi caranya yang harus kita rubah. Dengan cara apa? Yang pertama misalkan memberi predikat penghargaannya, kalau misalkan nilainya besar, ini nanti predikatnya dimasukkan ke nilainya misalkan dengan predikat A. Atau dengan cara yang lain. Kemudian juga agar meminimalisir motivasi eksternal pada diri murid. Kenapa? Kegiatan pemberian penghargaan yang berlebihan ini dikhawatirkan nanti kaitannya dengan siswa ini nanti berkelanjutan. Di guru siapa saja nanti Pak Fuad, contoh Pak Fatur Rahman kalau misalkan nilainya besar saya mendapatkan hadiah. Oh di Pak Fuad tidak ada, nah, nanti berkelanjutan seperti itu. Nah oleh karena itu kalau misalkan pemberian penghargaan ini jangan sampai berlebihan. Selanjutnya adalah ada yang namanya posisi kontrol sebagai seorang guru. Kontrol itu adalah merem. Atau kalau misalkan motor itu ada kaitannya dengan rem. Berarti kalau kita selaku guru ada yang namanya rem kontrol, sehingga
tidak langsung yang namanya siswa itu tidak langsung dihukum. Misalkan kalau misalkan telat dalam masuk kelas atau misalkan tidak mengikuti upacara, dia misalnya ngobrol di luar atau misalnya ngobrol di barisan, ini langsung baris di depan atau misalnya di depan yang bendera. Nah, itu adalah namanya hukuman. Akan tetapi juga ini posisi kontrol ini tidak hanya kita selaku guru, yang pertama ada penghukum, yang kedua adalah pembuat rasa bersalah, yang ketiga adalah teman, dan yang keempat pemantau, dan yang kelima manajer. Nanti kita posisi kontrol seorang guru ini adalah sebagai manajer, sebagai pemimpin. Kemudian kalau misalnya penghukum ini salah satunya contohnya yaitu menghukum dengan cara fisik dan yang lainnya psikis ataupun verbal. Kalau psikis kita sudah jelas bahwa misalkan atas nama si A melanggar kesalahan, kemudian dihukum misalkan di depan kelas, angkat kakinya, angkat telinga, namanya hukuman fisik. Tapi kalau misalnya hukuman verbal itu dengan kata-kata kasar. Guru yang mengajar misalkan kamu misalkan salah, itu salah. Nah, itu adalah kalau misalkan nadanya kencang, itu juga termasuk dengan hukuman. Upayakan kita juga sebagai guru dalam posisi kontrol juga kadang pembuat rasa bersalah. Pembuat rasa bersalah itu sehingga siswa itu merasa gini. Ada siswa misalkan nakal. Nakalnya misalkan kategori misalkan mengambil sesuatu dari temannya, bukan hak miliknya. Kemudian ketahuan sama guru. Nah, bagaimana posisi kontrol mereka misalkan yang bersangkutan merasa bersalah? Nah, dikaitkannya dengan perilaku individu atau masyarakat atau ke orang tuanya. Contohnya seperti ini, Ananda Fikri misalkan. Dia ini misalkan mengambil sesuatu. Bagaimana kalau misalkan orang tua kamu misalkan tahu kamu mengambil sesuatu dari temannya, apakah itu tidak sedih? Nah, sehingga siswa tersebut merasa bersalah. Oh iya, saya ini bersalah. Nah, ini adalah posisi kontrol kadang yang dilakukan oleh seorang guru. Kemudian juga sebagai teman. Kadang kita ketika misalkan ada permasalahan, kita itu menganggap peserta didik sebagai teman. Sehingga kaitannya dengan permasalahan kita sesuai dengan tidak ada aturan, langsung peneguran saja. Kemudian pemantau ini hanya melihat saja. Kalau misalkan ada siswa yang nakal, kita itu misalkan hanya kontrol dengan draft atau daftar baik tidak baik atau buruk tidak baik, buruk. Kemudian cara mengontrolnya bagaimana? Yang pertama atas nama si A, dia ini melakukan misalkan tidak sesuai dengan kesepakatan kelas atau tentang keyakinan kelas, dia ini bisa mengambil barang sesuatu. Berarti tindakannya misalkan dia mempunyai draft guru ini kategorinya misalkan tidak sesuai, centang tidak sesuai. Nah, ini adalah sebagai pemantau atau hanya melihat saja. Nah, tuntunan kita sebagai guru, posisi kontrol seorang guru yang paling bagus adalah posisi manajer, posisi pemimpin. Kemudian manajer itu apa? Di antara kelima posisi kontrol, seorang guru sebaiknya menggunakan tadi sebagai posisi manajer. Guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid, mempertanggungjawabkan perilakunya, dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Kemudian posisi manajer mengacu pada restitusi atau segitiga restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga tercipta identifikasi positif atau berhasil pada diri murid. Ini saya bagikan namanya segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu adalah penyelesaian masalah yang ada di siswa tersebut. Segitiga restitusi itu kita lihat di bawah
Ada yang pertama, menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas itu adalah salah satu contoh siswa kalau misalkan bermasalah. Contoh salah satu contoh saja. Dia ini siswa bolos sekolah. Karena bolos sekolahnya adalah membantu orang tua yang pergi atau misalkan di sawah, di ladang. Dia disuruh orang tua perempuannya untuk mengantarkan makanan ke sawah. Nah, kemudian itu kategorinya sudah melanggar keyakinan atau peraturan yang ada di sekolah. Sebagai posisi control manager, bagaimana kita selaku manajer untuk menindaklanjuti siswa tersebut kaitannya dengan permasalahan? Yang pertama langkahnya adalah panggil orangnya. Panggil, kemudian kita dudukkan dengan beberapa pertanyaan. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas itu adalah jangan terburu-buru langsung menghakimi. Contoh misalkan atas nama si A kamu salah. Kenapa kamu misalkan jam istirahat atau jam 10 belum waktunya pulang, sudah pulang, itu kategorinya bolos. Itu langsung menjas. Akan tapi menstabilkan identitas terlebih dahulu dengan cara apa? Menanyakan. Yang pertama, bagaimana kabarnya? Kabarnya bagaimana, Nah? Baik. Nah, kemudian baru pertanyaan yang kedua, kaitannya dengan anak ini dipanggil tahu tidak? Nah, atas nama si A misalkan kamu dipanggil, karena kenapa? Dia akan menceritakan terlebih dahulu. Saya bolos, Pak atau Bu. Bolosnya kenapa? Terus digali dulu. Digali kaitannya dengan informasi. Informasinya nanti kita cara menstabilkannya bagaimana. Informasinya bahwa anak tersebut membantu orang tuanya atau membantu mengambilkan atau mengantarkan makanan di jam pembelajaran. Nah, kemudian ada kalimat menstabilkan identitas. Di situ ada banyak pertanyaan yang harus kita sampaikan. Yang pertama, berbuat salah itu tidak apa-apa. Berarti kalimatnya, berbuat salah itu tidak apa-apa, tapi jangan mengulangi lagi. Nah, kemudian kaitannya dengan validasi tindakan yang salah, nanti dikasih tahu solusinya apa kalau misalkan hal tersebut salah. Nanti siswa tersebut nanti menjabarkan. Contohnya kalau misalkan ke depan atau besok, ini kalau misalkan orang tua saya, ibu saya untuk mengantarkan nasi kepada orang tua atau bapak ke sawah, nanti suruh kakak yang untuk mengantarkan. Nah, itu adalah solusi. Solusi yang kedua, siswa pasti menyampaikan lagi, saya tidak akan mengulangi lagi. Jadi kaitannya dengan bolos tersebut, siswa itu nanti tidak bisa atau tidak akan mengulangi lagi. Nah, selanjutnya adalah menanyakan keyakinan kelas apa yang Ananda salah atau tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Keyakinan kelasnya tentang disiplin, ya, disiplin waktu. Nah, itu adalah tentang segitiga restitusi. Jadi penyelesaian kasusnya itu adalah sesuai dengan segitiga restitusi. Kemudian yang selanjutnya adalah kita sebelum kita membuat kasus, nanti kita praktek tentang kasus segitiga restitusi. Yang pertama, langkah pertama yang harus kita buat adalah tentang keyakinan kelas. Jadi sebelum pembelajaran, upayakan siswa tersebut membuat keyakinan kelas. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Kemudian keyakinan kelas berupa
pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Keyakinan kelas itu adalah salah satu budaya positif. Sebelum ada keyakinan kelas, tentu ada yang namanya peraturan kelas. Ada peraturan kelas dan ada keyakinan kelas. Contoh peraturan kelas. Siswa datang pukul 07.15. Nah, itu adalah peraturan. Bagaimana dibuat keyakinan kelas? Dibuat kalimatnya positif, menjadi disiplin waktu. Nah, itu adalah tentang antara peraturan kelas dan keyakinan kelas. Jadi kalimatnya tidak panjang. Kalau peraturan kelas itu adalah penjabaran peraturannya, tapi kalau misalkan keyakinan kelas, kalimatnya simpel, disiplin waktu. Kemudian juga misalkan kait aja dengan selanjutnya, kalau misalkan siswa tersebut, biarkan siswa yang berekspresi. Peraturan kelas apa yang kita buat antara guru dan siswa? Kalau misalkan sudah tersusun peraturannya, baru selanjutnya adalah membuat keyakinan kelas. Nah, itu adalah salah satu contoh. Nah, oleh karena itu nanti Bapak Ibu, di sini kita akan menyusun peraturan kelas yang telah disepakati oleh Bapak Ibu guru dan membuat keyakinan kelasnya. Jadi kami sediakan karton, ini karton. Karton ini nanti dibuat menjadi dua. Yang pertama adalah peraturan kelas yang sudah ditetapkan atau disepakati oleh peserta didik, atau dari ruang lingkup ini adalah dari Bapak Ibu. Kemudian setelah peraturan kelas dibuat menjadi keyakinan kelas yang lebih fleksibel dan yang lebih positif. Ada yang tanyakan sebelum membuat keyakinan kelas? Kalau tidak ada, nanti Bapak Ibu dipersilakan berdiskusi untuk membuat keyakinan kelas dan peraturannya. Setelah itu nanti Bapak Ibu mempresentasikan di depan. Oke, dipahami? Oke. Selanjutnya kami persilakan untuk membuat. Nah, nanti di sini peraturan kelas dan di sini tentang keyakinan kelas. Ya. Apa itu, Mas? Setiap guru menyampaikan ide tentang peraturan kelas terlebih dahulu. Nanti ketika sudah membuat peraturan kelas, baru tentang keyakinan kelasnya. Ya. Keyakinan kelas. Keyakinan kelas. Kelas. Iya kan? Bagus tulisannya. Satu. Garis. Dulu. Peraturan kelas satu. Datang pukul. Bisa. Peraturan kelasnya datang atau siswa datang pukul jam berapa? 07.15. Siswa berbaris di depan kelas. Iya, berdoa sebelum belajar. Iya. Masuk Jadi kelas. didahulukan ya. Iya, masuk kelas. Masuk kelas. Iya, benar. Kan berbaris dulu, masa langsung berdoa.
Masuk kelas dulu, habis masuk kelas. Oh iya. Berdoa. Harusnya masuk dulu. Atau nggak usah dijabarin masuknya, udah sudah berbaris pasti akan masuk. Iya, udah berdoa. Nggak usah Ya, buat simpel. Iya, Pak. Berdoa. Masuk dulu, Pak. Harus berdoa. Mengerjakan tugas dari guru. Tidak boleh bercanda ketika proses KBM. Iya, nih. Tidak boleh bersandar. Ketika proses kegiatan beribadah. Tidak boleh makan di dalam kelas. Iya, tidak boleh manipulasi di kelas, tidak boleh buang sampah. Mendengarkan, lihat dulu, mendengarkan. Tidak boleh. Nah, Tidak boleh melepas sepatu. tidak boleh melepas sepatu. Sepatu. Tujuh. Apa? Mendengarkan, Tidak boleh membuang sampah di dalam kelas. mendengarkan terlebih dulu, gerakan. Tidak boleh membuang sampah di dalam kelas. Apa? 8, 9, dan 9. Tidak boleh. Mengerjakan tugas tepat waktu. Dan yang terakhir budayakan 5S. Nah, kalau misalkan sudah dibuat peraturannya, lanjut ke pembuatan keyakinan kelas Nah, sesuai dengan poin. keyakinan kelas sesuai dengan peraturan. Datang tepat waktu, berarti keyakinan kelasnya apa? Disiplin waktu. Disiplin waktu boleh masuk. Disiplin waktu. Menjaga kerapihan. Menjaga Kerapihan. perhatian dan ketertiban. Berdoa sebelum belajar. Sebelum belajar. Kebiasaan. Pembiasaan. Kebiasaan. Tidak. Tidak boleh. Dan berdoa. Doa itu kebiasaan. Disiplin. Boleh makan di kelas. Boleh makan di kelas masuk Kak. Ini udah. Sama disiplin. Sama. Berpas sepatu sama. Warna sama. Hijau, membuang sampah. Ada buang sampah.
Nah, nomor 4 disiplin waktu. Nah, disiplinnya ditambahin disiplin waktu. Betul. Jadi boleh makan di kelas sama. Nah, bukan waktu, disiplin. Nah, disiplin perilaku. Lepas sepatu. Terus Ya. belum membuang sampah. Menjaga kebersihan. Disiplin sosial. Disiplin kebersihan. Menjaga kebersihan, ya, menjaga kebersihan. Delapan, tidak bersuara kasar. Moral. Jika ada mengerjakan tugas tepat waktu. Tanggung jawab. Tanggung jawab. Satu lagi budayakan 5S. Sopan, santun, senyum, sama, salah. Ya, apa maksudnya? kebiasaan Perilaku. kebiasaan diri. Pembiasaan 5S. Pembiasaan 5S apa apa? Ininya diganti aja. Kebiasaan 5S. Sudah, Pak? Sudah? Oke, kalau sudah silakan mempresentasikan hasil pembuatan peraturan kelas dan keyakinan kelas. Kepada ketua kelas, ibu kepala silakan presentasi. Silakan perwakilannya. Nih. Besar masakan dulu. Ayo Di depan silakan 2 orang boleh. 2 orang untuk mempresentasikan peraturan kelas dan keyakinan kelasnya. Oke, kepada Pak Hilmi dan Pak Fuad dipersilakan untuk membacakan hasil dari peraturan kelas dan keyakinan kelas. Minum dulu, Pak. Duduk memang ya. Oh, berdiri. Pak Fuadnya sini. Gak apa-apa, nih pegang, gak apa-apa. Ya udah gitu aja, gak apa-apa. Oke. Ini hasil diskusi ataupun hasil dengan teman-teman kita yang lagi duduk. Peraturan kelas hasilnya sama datang pukul 7.15. Yang kedua, siswa berbaris depan kelas untuk mengecek perhatian dan kebersihan. 3, berdoa sebelum belajar. 4, tidak boleh bercanda ketika proses KBM. 5, tidak boleh makan di kelas. 6, tidak boleh melepas sepatu. 7, tidak boleh membuang sampah di ruang kelas. 8, tidak boleh bersuara kasar pada guru dan teman. 9, mengerjakan tugas tepat waktu. 10, budayakan 5S di kelas. Itu hasil diskusi dengan teman-teman kita. Lanjut, keyakinan kelas. Pertama, disiplin waktu. 2, menjaga perhatian dan ketertiban. 3, pembiasaan. 4, disiplin waktu. 5,
disiplin perilaku. 6. Disiplin perilaku. 7. Disiplin perilaku dan kebersihan. 8. Moral, etika, dan adab. 9. Tanggung jawab. 10. Kebiasaan pada diri sendiri. Terima kasih. Itu hasil diskusi dengan teman-teman kita. Cukup. Ya, terima kasih, tepuk tangan dulu untuk guru-guru kita. Oke, sangat luar biasa sekali. Bapak Ibu Dewan Guru sudah bisa membuat peraturan dan keyakinan kelas. Nanti keyakinan kelas itu ada sebagai dasar dari budaya positif. Kalau misalkan ada siswa kita yang tidak sesuai dengan budaya atau tentang keyakinan kelasnya, nah nanti kita caranya menggunakan segitiga restitusi atau penyelesaian kasus. Selanjutnya, slide yang selanjutnya, penerapan segitiga restitusi itu dalam penyelesaian masalah seperti apa? Yang pertama adalah guru yang berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah melalui 3 tahapan. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Nah, di sini nanti tujuannya dari segitiga restitusi itu adalah menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ini adalah sebuah kasus di mana ada kasus A, nanti kita akan praktek, 1 orang menjadi guru dan 1 orang menjadi siswa. Kasusnya adalah yang pertama, saya bacakan terlebih dahulu. Anda adalah seorang wali kelas 8 SMP Pelindung. Pada saat jam istirahat makan siang, Anda melihat salah satu murid Anda bernama Amira sedang menangis sendirian di dalam kelas. Anda menghampiri Amira dan mengajak berbicara. Ternyata Amira menangis karena tadi Ali sempat mengejek Amira karena nilai ulangannya lebih rendah dibandingkan nilai yang didapatkan Ali. Kemudian Anda sebagai guru merasa bahwa ada keyakinan kelas yang tidak diikuti oleh Ali, dan akhirnya sepulang sekolah Anda mengajak Ali untuk berbicara. Nanti ada sebagai guru dan ada yang sebagai murid. Yang satu sebagai manajer dan yang satu sebagai muridnya. Menggunakan pertanyaan-pertanyaan tentang segitiga restitusi. Pertanyaan-pertanyaannya kita bisa ada kalimat contoh di kalimat di bawah. Yang pertama adalah menanyakan kabar terlebih dahulu, cara menstabilkan identitas. Setelah menanyakan kabar, kemudian permasalahan, tanyakan permasalahannya kenapa. Setelah permasalahannya tahu, selanjutnya adalah solusi, menstabilkan, solusinya bagaimana. Kemudian keyakinan kelas apa yang dilanggar. Nah, itu adalah nanti percakapan, 1 orang menjadi guru untuk menanyakan permasalahannya dan 1 orang menjawab sebagai siswa. Ada yang tanyakan sebelum praktek? Permasalahannya dibaca terlebih dahulu, kemudian di situ ada murid. Kalau murid dipegang sama murid, kalau guru dipegang sama guru. Dibaca terlebih dahulu, nanti kita praktek bergantian. Tadi
yang disampaikan keyakinan dan peraturan kelas oleh Pak Hilmi dan Pak Fuad nanti bisa bergantian dengan yang lainnya. Kalau dari Pala boleh dari Ria. Oke, yang pertama Ibu Pala sebagai murid. Sudah dibaca Bu Pala? Baca dulu. Bu Ria sebagai guru atau sebagai manajer. Nanti kita siapkan meja atau kursi di depan. Nah, ini bisa berhadapan. Sudah siap? Ali seorang murid kelas 8 SMP. Oke, kepada Ibu Ria di sini silakan di depan, dan Ibu Pala di depan silakan di sini. Ini kita nanti diajarkan bagaimana penyelesaian masalah dengan segitiga restitusi. Nah, ini Ali ya sebagai siswa yang dipanggil. Siswa yang dipanggil, duduk dulu. Siswa yang dipanggil, dan ini adalah sebagai guru. Oke. Ya. Nah, bagaimana penyelesaian masalahnya? Nah, oke. Nih. Nah, Ali langsung. Jadi nanti yang diselesaikan masalahnya bukan Amira, tapi yang dikerjainya, yang mengejeknya. Nah, yang mengejeknya Ali. Nah, ini alinya, contohnya ini Ali, ini sebagai ibu guru mengklarifikasi atau menyelesaikan kasusnya dengan segitiga restitusi. Nah, kemudian kemudian ibu guru nanti menanyakannya, jangan langsung menanyakan kenapa kamu misalkan ini mengejek, jangan, tapi pertama sambut dengan hangat dulu. Nah, Ali sehat, gimana kabarnya? Nah, seperti itu, menstabilkan dulu ya, menstabilkan identitas dulu, baru ketika itu baru validasi tindakan yang salahnya kenapa ya. Berarti muridnya Ali harus laki-laki. Iya, PNB. Masuk PNB. Oke, nggak apa-apa. Ya, nah Ali. Gimana kabarnya? Sehat, Bu. Ya, di ini. Nali kenapa menangis? Oke. Nah, jadi silsilahnya gini. Ibu guru melihat Amira sedang menangis. Menangisnya kan ditanya nih, silsilah dulu nih, kasus terlebih dahulu. Ibu guru melihat Amira sedang menangis. Kemudian ditanyakan, Amira kenapa menangis? Karena alasannya nilainya rendah atau diejek. Nah, berarti permasalahannya ada di Ali. Nah, yang diwawancarai nanti Ali, karena Amira sudah putus tuh, sudah selesai. Ya, jadi ditanyakan Alinya. Oke. Ali.
Kenapa? Konsen kita lagi. Hai, bajunya lagi konsen yang lagi gila. Oke, lanjut. Oke, peran pengganti boleh. Nah, Aja Mas. iya. Nih, Ali, Iya, Pak. saya mau bertanya Pak Guru nih. Ya, Pak. Iya. Sehat? Sehat, Pak. Iya. Udah jajan? Udah, Pak, udah kenyang. Udah kenyang. Nih, Pak Guru, lihat temen kamu yang namanya Amira menangis pada waktu itu setelah istirahat. Ternyata dipertanyakan, si Amir itu menjawab ada masalah dengan Ali. Kok kenapa bisa menangis? Katanya diomongin dengan Ali. Silahkan jawab. Saya Kenapa si Amira mengejek. ini bisa Saya nangis? mengejek. Boleh. Ya, Pak. Saya mengejek Amira, Pak. Kok sama saya begitu sih? Karena nilai saya lebih bagus, Pak, dari Amira. Jadi gitu ya? Ya. Harusnya kalau si Anda itu Ali itu nilainya bagus, tidak boleh sambil ngejek dengan suara yang nggak bagus, karena itu sifat yang nggak baik. Manusia itu tidak ada yang sempurna. Bahkan si Amira itu ada keistimewaannya juga. Seumpama kamu nilainya bagus, Amira pun ada pelajaran yang nilainya bagus seperti olahraga ataupun lagu atau keseniannya. Kalau kamu kan udah bagus, kurang nilainya. Maka dari itu kamu itu harus apa? Jangan mengejek teman yang nilainya jelek. Ya paham? Solusinya, Paham ya? solusinya Jangan apa? diulang lagi ya. Solusinya apa? Solusinya apa? Nah, untuk kamu ya, Pasti Ya. punya alasan, pasti punya alasan. iya. Jadi Pak Guru punya saran buat kalian, buat kamu ya, jangan mengulang kembali pembicaraan kepada teman kamu yang namanya Amira. Pasti punya Karena yang alasan. namanya tadi itu Pak manusia itu tidak ada yang sempurna, ya. Kalau nilainya kamunya bagus, terus tingkatkan, jangan sampai mengucapkan kata-kata yang jelek kepada teman kita yang namanya Amira. Solusinya apa? Solusinya apa? Iya, solusi. Tidak mengulangi lagi nanti. Iya, solusinya apa? Ya, nanti yang kamunya ya tadi tahu jangan mengulangi kembali, ya. Itu solusinya tuh ya. Awas ingat-ingat. Kalau nanti Pak Guru dengar Amir nangis lagi, berarti ya Pak Guru nanya nantinya kamu yang Oke. Nih, jadi kalau seperti ini nanti tindakannya yang salah. Jadi supaya terbuka dulu. Nanti pertanyaan seperti kamu pasti mempunyai alasan. Solusinya seperti apa? Nah, yang nanti bicara nanti si Ali. Nanti alinya saya solusinya saya misalkan tidak mengulangi lagi. Kalau misalkan ada teman yang nilainya kecil, saya tidak akan mengejek. Jadi biarkan si Ali yang berpendapat, ya. Jadi tidak ada kalimat penghukum. Nanti ini yang merasa bersalah yang tambah takut nanti si alinya. Nah, nanti takut sama Pak Guru, Pak Ilmi nanti. Ya itu kemudian tanyakan keyakinan kelas apa yang tidak sesuai. Jadi tanyakan keyakinan kelasnya apa. Contoh keyakinan kelas yang sudah disepakati adalah menghargai. Nanti kasih tahu, berarti nah Ali ini sudah melanggar, tidak sesuai dengan keyakinan kelas yaitu tentang menghargai. Oke, tepuk tangan dulu untuk Nah Ali dan Pak Guru. Ternyata luar biasa, kita sudah mempraktekkan. Nah, lanjut kita mereview pembelajaran. Saya minta pendapat tentang pembelajaran pembuatan keyakinan kelas dan
penyelesaian masalah dengan kasus segitiga restitusi tersebut. Kami persilakan kepada Pak Batur Rahman untuk menyampaikan pendapatnya, pendapat tentang sekarang pembelajaran sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Bapak pemateri tentang penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Apa yang sudah disepakati di aturan kelas, maka kita harus memahami dulu terkait apa yang sudah dibuat aturan kelasnya dan juga kesepakatan kelasnya, yang mana aturan tersebut siswa yang membuat dan kesepakatan tersebut siswa yang membuat juga, maka itu harus diikuti, harus ditaati dengan apa yang sudah dibuat siswa, supaya tidak membebani siswa dalam aturan tersebut. Maka siswa untuk memberikan apa yang diutarakannya secara aturannya, maka kita selaku pengajar ataupun guru yang tugasnya sebagai manajer di sini. Nah, di sini sebenarnya kalau bahasa tadi ada teman dan juga ada manajer. Ada kalanya kita sebagai teman dan ada kalanya sebagai manajer. Kalau dari poin 1 dan 2 itu enak orang pas. Di poin 3 dan poin 5, teman dan manajer kayaknya menurut saya itu sangat bagus. Kapan kita menjadi teman daripada siswa kita dan kapan kita menjadi manajer daripada siswa kita. Nah, ketika kita menjadi teman, berarti kita mendapatkan dengan contoh tadi, Ali, Amira, dan gurunya. Nah, berarti kita seolah-olah menjadi teman, dia lebih terbuka si siswanya untuk menyampaikan ataupun unek-unek ataupun keluh kesah daripada satu kelas tersebut, gitu. Maka kalau berdasarkan restitusi ini, dan di sini penyelesaiannya ada 3 tahapan. Pertama, menstabilkan identitas, artinya mengontrol dulu, memberikan ketenangan dulu. Nah, berarti kita sebagai teman, nah di situ berarti kita sebagai teman masuk untuk menstabilkan anak tersebut yang sudah misalkan dibully atau diejek atau diolok-olok ataupun dijahati sama temannya. Nah, berarti kita masuk ke dalam sebagai teman untuk menstabilkan identitasnya. Nah, yang kedua, memvalidasi tindakan yang salah, artinya mencocokkan apa iya benar atau salahnya. Artinya yang berbuat salah si A dan yang disalahi ataupun yang dibully adalah si B. Maka si A dan si B ini kira-kira cocok apa tidak? Dan gitu kan. Itu dalam rangka memvalidasi ataupun mencocokkan mana yang salah dan mana yang betul. Itu artinya kita tidak menjustis, tidak menghukum siswa tersebut, artinya si A salah atau si B yang salah. Tidak, artinya mencocokkan. Nah, yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, berarti menanyakan keyakinan itu kepada yang dibully ataupun yang diejek. Nah, itu keyakinannya seperti apa supaya bangkit kembali, supaya tumbuh keyakinan dirinya terhadap teman-teman yang ada ataupun ketika belajar di dalam kelas. Mungkin hanya itu saja menurut saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sangat luar biasa sekali. Ini kaitannya dengan segitiga restitusi. Satu lagi pendapat tadi dari Pak Batu, selanjutnya dari yang lainnya. Silakan. Ya, kepada Pak Buat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Tujuannya adalah tadi yang pertama menstabilkan identitas
Yang kedua, variasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Ya, alhamdulillah pada teman-teman kita yang sudah meluangkan waktunya di kelas ya. Adapun untuk permasalahan ini ke anak, mudah-mudahan kita bisa menyikapi dan bisa membimbing lah cara kita masing-masing dengan keyakinan dan kesabarannya masing-masing. Itu adalah tujuan daripada pendidik. Perlu kesabaran dan bimbingannya dengan baik. Itu saja yang perlu saya sampaikan kepada para teman-teman, mudah-mudahan bisa melaksanakan di ruang kelasnya masing-masing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, aplaus untuk kita semua. Ternyata luar biasa sekali dari pendapat Bapak Ibu guru yang sudah melaksanakan kegiatan praktek, baik itu pembuatan keyakinan kelas, kemudian segitiga restitusi, dan harapannya yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Fuad, kita bisa menjalankan sebagai manajer, kemudian diterapkannya di kelasnya masing-masing. Dari saya cukup sekian. Sebelum saya tutup, apakah ada yang ditanyakan? Kalau misalkan tidak ada yang ditanyakan, saya cukupkan. Nanti kita sharing setelah pembelajaran ini, atau di lain waktu kita sharing kaitannya dengan segitiga restitusi ataupun pembelajaran-pembelajaran yang lainnya. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.